Ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa perdamaian untuk dunia. Doa bersama digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan umat Buddha dari berbagai negara khusyuk berdoa saat acara doa bersama untuk perdamaian dunia Nyingma Monlam Chenmo jelang perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha doa bersama di lapangan Aksobia, Kompleks Candi Borobudur, Jumat kemarin. Doa bersama ini diikuti 600 lebih umat Buddha yang berasal dari berbagai negara. Mereka memanjatkan doa dan aspirasi untuk perdamaian dunia serta kesejahteraan dunia dan Indonesia. Ini adalah doa aspirasi untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, untuk perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah doa aspirasi tahun ketiga yang kami lakukan. Dipilihnya Candi Borobudur untuk acara doa bersama ini karena dianggap sebagai salah satu lokasi suci bagi umat Buddha. Nyingma Monlam Chenmo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Waisak. Puncak perayaan Waisak akan berlangsung pada 12 Mei di Candi Borobudur dengan tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, Galuh dan juga pemirsa, ini masih terkait dengan libur panjang Waisak. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak pada pagi hari ini mulai menunjukkan peningkatan. Ya, meskipun tidak sepadat kemarin ya, namun antusiasme masyarakat untuk liburan ke Puncak masih tinggi. Ya, sejak kemarin lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat padat dan masih terpantau hingga pagi ini dibandingkan kemarin. Arus lalu lintas di kawasan ini relatif lebih lancar. Belum ada ketersendatan menjelang Simpang Gadok maupun yang mengarah ke Puncak. Puncak kepadatan wisatawan yang liburan ke kawasan ini diperkirakan sudah terjadi kemarin sehingga hari ini relatif lebih longgar. Meski demikian, pihak kepolisian tetap menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor. Ya, sejak kemarin kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona kawasan wisata. Tak heran, arus lalu lintas menuju ke sana ini sudah cukup padat ya. Dan untuk pemirsa yang hari ini akan berniat liburan di kawasan Puncak Bogor, kita akan simak dulu pantauan arus lalu lintas terkini. Sudah ada rekan Jessica Winoto yang sudah ada di sana. Ya, Jessica, bagaimana situasi di Simpang Gadok saat ini? Apakah masih padat atau seperti apa? Ya, selamat pagi Camar, Galuh dan juga pemirsa. Jika dapat kami sampaikan terkait kondisi lalu lintas di Simpang Gadok ini terpantau mulai padat karena memang informasinya sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai dipadati oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Dan memang hingga saat ini pun informasinya bahwa sistem ganjil genap masih diberlakukan sehingga ini pun menjadi himbauan bagi masyarakat yang akan berlibur ke Puncak untuk dapat memastikan plat nomor mobil Anda sesuai di tanggal hari ini yaitu 12 Mei 2025. Walaupun memang dapat kami sampaikan juga, kami juga melihat ada beberapa mobil yang masih menggunakan plat nomor mobil yang tidak sesuai, tetapi di arah mengarah ke Puncak itu sudah ada petugas lalu lintas pun jikalau sudah sesuai nomor plat mobilnya dapat melanjutkan perjalanannya, tetapi bila plat nomor mobilnya adalah ganjil, dapat diputar balikan dan melewati jalan alternatif lainnya. Lalu juga Galuh, Cambar dan juga pemirsa bahwa sistem ganjil genap ini hanya diberlakukan hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah itu akan diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak hingga jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu pun sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta akan diberlakukan secara situasional. Jikalau nanti lalu lintas ya masih padat dan terjadi ketersendatan atau kemacetan yang cukup panjang, akan diberlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan memang kami akan tetap terus pantau
kondisi terkini atau perkembangan lalu lintas di Simpang Gadok ini, apakah nanti semakin padat atau justru kebalikannya. Dan kami juga tetap menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan libur panjang atau melakukan berlibur ke arah puncak ini dapat selalu memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan juga memperhatikan kecepatan Anda sehingga perjalanan pun dapat aman dan nyaman sampai ke tujuan. Camar, Galuh. Baik, terima kasih Jessica. Kami akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kembali di Studio Today, pemirsa, api suci Waisak tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Ya, nantinya api suci Waisak akan dikirap ke Candi Agung Borobudur untuk perayaan Waisak. Api suci Waisak yang sebelumnya dibawa dari Merapen tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan api dharma ini langsung disambut oleh biksu, pengurus perwakilan umat Buddha Indonesia, dan sejumlah pimpinan majelis umat Buddha untuk disemayamkan dan didoakan di altar puja bakti. Seperti lilin jingga inilah selalu memancarkan cahaya. Usai prosesi di altar puja bakti, para biksu yang diikuti umat Buddha melakukan ritual pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Ritual ini dilakukan sambil membawa api dharma sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Bagi umat Buddha, api dharma merupakan simbol penerangan untuk kehidupan semua manusia di muka bumi. Kalau di Buddhism itu kita menderita nih karena awija atau dibilang kegelapan batin kan. Tadi dengan Buddha ibaratkan dengan enlightenment beings atau orang yang tercerahkan. Jadi api di sini melambangkan orang yang tercerahkan ini. Jadi api yang kita ambil untuk menerangkan kegelapan manusia dari kegelapan batin mereka. Rencananya, api dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak Senin malam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk melihat perayaan Waisak di Wihara Dhamma Caka Jaya, kawasan Sunter, Jakarta Utara, kita sudah ada rekan Ismalia bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain di sana. Ya, Ismalia, seperti apakah perayaan Waisak di sana? Ya, selamat siang, selamat pagi, maksud kami Galuh, Camar dan juga pemirsa. Saat ini atau hari ini merupakan hari Waisak yang akan dirayakan seluruh umat Buddha. Dan saat ini saya sudah berada di Wihara Dhamma Caka Jaya di Jakarta Utara, yang dimana dari tadi kami memang sudah melihat adanya persiapan di wihara ini. Banyak umat Buddha yang memang sudah berdatangan untuk melakukan ibadah di Wihara Dhamma Caka Jaya. Dan dimana nantinya juga Camar, Galuh dan juga pemirsa, ini untuk tema di wihara ini sendiri, ini mengusung tema Waisak, kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa, yang dimana ini merupakan aspek penting sebagai dasar kualitas batin yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya peradaban dan keluhuran bangsa. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda, ini banyak juga sekali umat Buddha yang sudah melakukan ibadah, ini sudah melakukan meditasi, dan juga para umat ini berdatangan dengan keluarganya. Dan juga nantinya sebagai informasi untuk perayaan sendiri akan dimulai pada pukul 9 yang ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Dan nanti sekaligus menandakan mulainya acara ini dengan masuknya Bhikkhu Sangha ke tempat upacara berlangsung. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan dupa oleh Bhikkhu Sangha serta pembacaan sabda-sabda Sang Buddha. Dan juga nanti untuk ceramah di Wihara Dhamma Caka sendiri ini akan dipimpin oleh Bhikkhu Ratanadiro, dan nantinya umat akan melakukan meditasi yang dipimpin oleh Bhikkhu Sangha serta nanti ada pembacaan doa penutup. Dan juga sebagai informasi, ini untuk di Wihara Dhamma Caka sendiri sudah melakukan persiapan sebulan sebelumnya, dan persiapan tersebut diantaranya ada juga kelas Dhamma atau melakukan pendalaman Dhamma, ada juga meditasi dan juga melakukan bakti sosial ke wihara-wihara lainnya. Dan Camar, Galuh
Galuh dan juga pemirsa, ini bisa juga dilihat untuk keadaan atau situasi di tempat kami melaporkan ini memang ramai sekali karena memang ini merupakan wihara yang cukup besar dan biasanya akan didatangi sekitar 6.000 umat Buddha yang akan melakukan Hari Raya Waisak. Dan untuk kepanitiaannya sendiri ini nanti akan ada sekitar 260 orang. Dan saat ini kami masih menunggu dilakukannya pelaksanaan atau dimulainya pelaksanaan Hari Raya Waisak di wihara tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih. Sudah ada rekan Ismailia Medasari yang melaporkan untuk situasi dan kondisi mengenai perayaan Waisak di sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kericuhan terjadi usai pertandingan antara Madura United dengan tamu Borneo FC. Ya, bahkan insiden yang terjadi usai laga ini juga berujung pemukulan oleh aparat keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Stadion Gelora Bangkalan tiba-tiba meledak beberapa saat usai pertandingan antara Madura United dengan tim tamu Borneo FC berakhir. Para pemain maupun ofisial kedua tim terlibat keributan di pinggir lapangan. Insiden bermula saat wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai dengan skor 2-3 untuk kemenangan Borneo FC. Diduga karena kegirangan bisa meraih kemenangan di kandang lawan, sejumlah ofisial tim tamu melakukan selebrasi berlebihan, bahkan hingga di depan bench pemain maupun ofisial tim tuan rumah. Selebrasi kemenangan provokatif inilah yang kemudian memantik emosi sebagian ofisial Madura United. Kondisi chaos pun langsung terjadi antara kedua tim. Aparat keamanan dan perangkat pertandingan pun berusaha meredam situasi panas kedua pihak. Meski sempat mereda, insiden kembali terjadi di lorong stadion menuju ruang ganti pemain. Hal ini setelah terjadi pemukulan oleh salah satu anggota petugas keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Terpancing karena adanya ofisial dari tim Borneo yang memprovokasi teman-teman dari tim Madura. Mungkin dari saya pribadi itu merupakan suatu hal yang kurang respect lah. Walaupun mereka posisi menang ataupun kalah, respect di atas segalanya, tetap di atas segalanya. Kami semua menyayangkan, teman-teman menyayangkan, semua supporter di Indonesia juga menyayangkan hal-hal yang memprovokasi. Itu tidak menunjukkan sifat respect. Meski sempat terjadi beberapa kali insiden di dalam stadion, namun suasana di luar stadion malah terlihat kondusif. Tim tamu Borneo FC pun bisa pulang menggunakan bus tim mereka dengan aman, tanpa ada gangguan apapun dari supporter tuan rumah. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menyambut kedatangan rombongan biksu tudong dari Thailand. Yang mereka ini berjalan kaki dengan menempuh jarak sejauh ribuan kilometer. Sementara itu ratusan umat Buddha Kabupaten Temanggung harus menelan kekecewaan karena para biksu tidak jadi singgah. Namo Buddhaya. Menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki dari negara asal di Thailand, rombongan Biku Tudong akhirnya tiba di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh ribuan warga Semarang, mulai dari sorak-sorai kegembiraan, menaburkan bunga hingga menyuguhkan atraksi barongsai. Sebelumnya ratusan umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah harus kecewa karena para biku tidak jadi mampir untuk singgah pada Jumat kemarin. Puluhan biku ini urung jalan kaki dan naik kendaraan menuju Magelang. Diduga karena kondisi cuaca panas dan faktor fisik membuat para biku ini naik kendaraan. Umat Buddha pun hanya bisa menyambut di pinggir jalan saat para biku melintas.
Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti jamuan makanan serta bekal untuk para biku yang singgah. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman terdahulu sebagai bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak. Sementara perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin 12 Mei mendatang. Dari Kabupaten Semarang dan Temanggung, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.